Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Selamat datang para penonton baru yang baru datang di channel ini. Semoga kalian bisa ikutin video ini sampai akhir nanti. Video kali ini kita akan bahas tentang adlist pilihan saya atau daftar domain pilihan saya untuk diimplementasikan di Pi-hole ya. Nah, buat kalian yang baru install Pi-hole ya, saya sarankan untuk menggunakan adlist ini atau daftar domain ini, karena adlist ini adalah yang paling stabil menurut saya, mungkin menurut orang lain berbeda. Saya paling stabil, terus jarang ada false positif ya, terus update setiap hari juga. Jadi adlist ini itu ada adminnya yang selalu mengupdate adlistnya itu sendiri. Oke, itu ya. Terus ini adlist ini cocok buat kalian yang baru install Pi-hole dan pengen coba Pi-hole ya, karena saya sendiri ini sebenarnya baru beberapa hari install Pi-hole. Terus saya juga baru menggunakan beberapa hari ini adlist ini ya, daftar domain ini, implementasikan di Pi-hole di jaringan saya. Saya menemukan adlist ini sebenarnya di Reddit ya. Di Reddit ada yang tanya adlist apa yang paling enak gitu ya digunakan. Saya lihat-lihat gitu ya, menurut saya adlist ini yang paling enak digunakan setelah saya gunakan beberapa bulan gitu ya. Di Reddit pokoknya ada yang tanya seperti itu. Terus saya cek adlist ini, saya gunakan, terus saya bandingkan dengan adlist yang lain. Menurut saya adlist yang lain itu nggak terlalu rapi seperti adlist ini ya, menurut saya ya, karena adlist yang lain itu adminnya juga mostly ya, kebanyakan ya bikin adlist ditinggal, nggak diupdate lagi. Terus adlist yang lain itu juga nggak seperti adlist ini, karena adlist yang lain itu biasanya misal adlist iklan aja, iklan telemetri aja, adlist porno aja gitu ya. Tapi adlist ini mostly ya, secara garis besar itu digabung jadi sebuah adlist yang besar gitu ya. Meskipun adlist yang NSFW-nya itu no save from work-nya itu nggak dipisah gitu ya, tapi adlist iklannya, adlist telemetri, adlist malware itu digabungin jadi satu, jadi big adlist-nya ya, big data adlist gitu. Oke, langsung aja saya bahas ya adlist yang saya gunakan di Pi-hole saya, itu oisd.nl. Kalian bisa buka website ini, oisd.nl ya. Kalian bisa dapatkan informasi yang lengkap di websitenya adlistnya ini. Ini adalah adlist yang saya gunakan, oisd.nl. Kalian buka aja. Di sini saya akan ngebahas sedikit aja ya, mungkin ya. Yang ini adlistnya itu ya, ini ya, kalian bisa lihat ini adlistnya itu update ya, baru saja diupdate 3 jam yang lalu. Ini benar-benar dirawat oleh adminnya atau yang bikin ya. Terus sebelum saya sarankan untuk berdonasi ya ke adlistnya ini yang bikin adlistnya orangnya. Terus aku sarankan untuk berdonasi di sini untuk membantu orang ini, karena orang ini bikin adlist banyak banget ya, banyak banget, dan dia juga merawat adlistnya ya. Adlistnya ini baru diupdate beberapa hari yang lalu. Menurut saya dia pantas untuk diberikan donasi ya. Terus ini ya, terus langsung aja kalau kita pengen kalau kalian punya pertanyaan silakan aja di sini ya. Kalian juga bisa melaporkan ya false positif ya. Kalau misalnya domain ini seharusnya nggak diblokir, kalian bisa laporkan di sini ya. Terus untuk installnya gampang banget, kalian klik setup di sini, terus kalian pilih, kalau misal kalian install Pi-hole, kalian bisa pilih ini ya, Pi-hole, terus kalian tinggal copy aja. Di sini ada beberapa adlist ya, tapi saya gunakan yang big sama NSFW. Yang big ini kalian bisa di sini terisi domain-domain iklan, domain-domain yang suspicious, yang mencurigakan, terus domain-domain yang terafiliasi dengan telemetri atau pelacak, terus
Di Big ini juga ada domain-domain yang terafiliasi dengan malware gitu ya. Itu ada beberapa yang nggak saya sebutin, kalian bisa deep dive aja di sini, kalian bisa cari-cari aja di sini penjelasannya. Terus NSFW ini yang seperti saya bilang tadi itu dipisah ya. NSFW itu not safe from work, biasanya berisi domain-domain yang ya secara ya ke situs porno gitu ya, terus judi itu juga. NSFW ini biasanya berisi situs-situs seperti itu. Nah, kalian gampang aja kalau di Pi-hole, kalian copy aja nih, diklik ya, diklik terus kalian masuk Pi-hole, terus masuk ke addlist, kalian paste di sini domainnya tadi, kemudian kalian bisa beri nama OISD apa tadi, big gitu ya. Dan kalian add ya, setelah kalian add nanti akan muncul di sini. Setelah muncul, kalian perlu tambahkan lagi, misal kalau saya sih pakai dua ini ya, Big dan NSFW. Kalau yang small ini sebenarnya udah ada di Big, jadi kalau misal kalian install Big itu nggak perlu masang yang small karena yang small udah masuk ke dalam Big-nya ini. Oke. Terus setelah itu kalian add ya, setelah itu muncul di sini. Terus kalian nanti masuk ke tool, terus update Gravity ya. Update Gravity, kalian klik update, tunggu beberapa menit, nanti domain addlist-nya itu bakal bertambah ya, seperti yang saya pakai ini 590 ribuan ya. Nah, untuk addlist-nya sendiri itu seberapa banyak itu enggak, semakin banyak itu enggak semakin baik gitu ya. Jadi tergantung ya. Kalau menurut saya parameternya itu addlist yang baik itu sebenarnya ada di sini ya, ada di yang tadi. Nah, ini update-nya ini. Nah, last list update. Nah, ini dia update-nya ini. Jadi addlist-nya itu dirawat gitu ya oleh yang bikin addlist. Jadi nggak cuma addlist terus bikin addlist terus ditinggal beberapa tahun dipakai. Domain-domain yang di dalam addlist itu kan nggak relevan lagi gitu ya untuk digunakan. Jadi karena domain iklan itu sendiri kan pasti bakal berubah-ubah. Jadi performa menurut saya yang paling bagus pakai addlist itu ya pakai addlist yang sering diupdate ya, yang masih maksudnya dijaga ya, dirawat oleh yang bikin addlist gitu ya. Jadi ya ini contohnya addlist yang menurut saya bagus ya, yang menurut saya patut dicoba. Terus saya di sini nggak pakai addlist yang lainnya, kalau bisa kalian lihat addlist. Ini saya cuma pakai OISD ini cuma addlist coba-coba ya, HBP Indo. Tapi ini saya cuma pakai dua ini. Selama saya pakai ini ya beberapa hari ini super smooth, loading website cepat. Terus memang ada sih beberapa website yang keblokir, seperti menurut saya itu Steam ya, Steam itu diblokir ya dipakai addlist ini. Jadi saya kalau misalnya masuk ke store yang toko Steam ya, Steam game ya, Steam Power itu ngeloadnya lama, sepertinya diblokir ya. Terus saya cek di sini ya, coba saya cek search addlist ya, coba saya Steam Powered, terus saya search. Nah ini ya memang diblokir ya, ini terletak di bigoisd.nl, ini diblokir oleh addlist ini. Jadi kalau kalian misal buka Steam terus masuk ke store-nya itu, kalian mungkin akan agak lambat gitu ya karena diblokir di sini di addlist-nya ini, addlist yang ini. Jadi saya sarankan kalau misal kalian pengguna Steam terus pengen nyari game gitu ya, jangan pakai Pi-hole dulu, di bypass dulu ya. Terus misal pakai addlist yang ini ya, pakai addlist yang ini ya, OISD tadi. Terus kalau main game sih nggak apa-apa, tapi kalau misal ngeload store-nya Steam itu baru agak lambat gitu ya. Itu yang baru saya rasain sih ya, Steam gitu. Oke, itu ya mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat ya, silakan tinggalkan sukanya dan berlangganan channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Sebelum tanya, kalian bisa deep dive aja di sini, ada FAQ-nya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin pertanyaan kalian di sini bisa terjawab ya. Ini bahasa Inggris ya, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris bisa ditranslate pakai Google Translate.
Ya, oke. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.